Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang menyusun titipan. Saya, Felita Cosina, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana anggota kelompok 1 bernama Ujma, Cieslin, Feby, dan Arifah. Susunan acara pada diskusi kita hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi, kemudian penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang kedua yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada saudara Ujma dan akan dilanjutkan oleh Jesslyn, kemudian Feby, dan Arifah Rashida. Kami persilakan. Yang pertama ada pengertian kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Atau kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misalnya media elektronika seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Yang kedua ada fungsi kutipan. Fungsinya itu yang pertama untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut. Yang kedua sebagai landasan teori. Yang ketiga penguat pendapat penulis. Yang keempat penjelasan suatu uraian. Yang kelima bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Yang keenam menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketujuh memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang kedelapan mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang kesembilan, meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip, yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Dan yang kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Prinsip-prinsip menulis kutipan. Yang pertama, penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Dan yang terakhir, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Kita akan lanjutkan materi yang keenam. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik dua atau sig. Sig berasal dari kata Latin sicut yang berarti dengan demikian, jadi seperti itu. 7. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Berikutnya, teknik menyusun kutipan. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata
kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Penulisnya sebagai berikut. A. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari baris 3. B. Kutipan langsung panjang adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris atau 4 baris ke atas. Contoh kutipan langsung pendek. Anderson and Clancy 1991.2.12 memberi pengertian biaya adalah sebagai berikut. Cost is an exchange price or a sacrifice made obtain a benefit. Dalam pendapat tersebut, Anderson dan Clancy menyatakan bahwa biaya adalah nilai tukar atau suatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Contoh kutipan langsung panjang. Tidur terlalu larut akan mengganggu proses metabolisme dan menimbulkan banyak masalah bagi kesehatan tubuh. Dilansir dari situs Stikes.com, penelitian yang dimuat Journal of Psychiatry mengungkapkan bahaya kurang tidur, yaitu kurang tidur dapat menyebabkan yang pertama, daya tahan tubuh melemah. Dengan daya tahan tubuh melemah yang menurunkan, maka dapat lebih mudah terserang penyakit oleh virus dan juga bakteri serta patogen lain. Yang kedua, kurang tidur juga dapat menyebabkan konsentrasi menurun. Hal ini karena waktu istirahat menjadi berkurang sehingga berdampak pada performa sehari-hari seperti rasa ngantuk, lemas, dan lunglai. 3. Tidur dalam kondisi gelap, tubuh akan memproduksi hormon melatonin yang membantu meningkatkan daya imun. 4. Kurang tidur meningkatkan diabetes. Hasil penelitian menunjukkan seorang yang kurang tidur mengalami resistensi insulin, sehingga insulin tidak dapat memicu penyakit diabetes. Yang kelima, kurang tidur dapat menyebabkan stroke. Orang yang kurang tidur memiliki resiko terserang 4 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang cukup tidur. Yang keenam, kurang tidur dapat memicu kegemukan. Kutipan tidak langsung. Peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Yang ketiga, kutipan diintegrasi dengan teks. Yang keempat, kutipan tidak diapit tanpa kutip. Saya Febi Nurhariza akan melanjutkan materi selanjutnya. Kutipan tidak langsung terdiri dari kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Adapun cara penulisannya adalah: yang pertama, kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari 3 atau kurang. Yang kedua, kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris, bisa 4 baris atau lebih. Cara menyadur kutipan tidak langsung ada 2 macam. Yang pertama dengan cara meringkas, yang kedua dengan cara ikhtisar. Contoh kutipan tidak langsung dengan cara meringkas yaitu: argumen pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Keraf 1983. Contoh cara kutipan tidak langsung dengan cara ikhtisar yaitu seperti dikatakan oleh Keraf 1983 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Kutipan pada catatan tubuh atau disebut juga dengan body note merupakan salah satu cara mempertanggungjawabkan sumber atau referensi yang digunakan secara langsung ditulis dalam teks. Cara ini dapat dilakukan dengan penulis,
mencantumkan sumber referensi pada awal atau akhir sebuah kutipan. Data referensi pada catatan tubuh meliputi 3 unsur, yaitu nama pengarang, nomor halaman, dan angka tahun publikasi. Jika jumlah kata kutipan tidak lebih dari 3 baris, kutipan tersebut diketik dengan jarak 2 spasi dan diberikan tanda petik. Contoh, Ratnawati 2006-148 menegaskan bahwa hal pemilu 1999 dan pemilu 2004 secara gambling menunjukkan bahwa PDIP leading di Kabupaten Bantul. Catatan tubuh, body note, jika jumlah kata kutipan lebih dari 3 baris, kutipan diketik garis baru, sejajar dengan awal alinea baru berjarak 1 spasi dan tanpa tanda petik. Contohnya, menurut Miriam Budiarjo 1992, dalam pemilu yang menggunakan sistem distrik, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan kecil yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Jumlah penduduk distrik berbeda dari satu negara ke negara lain. Misalnya di Inggris, jumlah penduduknya kira-kira 500.000 orang dan India lebih dari 1 juta orang. Karena distrik hanya berhak atas 1 wakil, maka calon yang memperoleh suara pluralitas suara terbanyak dalam distriknya menang. Catatan tubuh, body note. Jika mengutip dari buku atau sumber aslinya, melainkan dari pengarang lain atau mengutip sebuah kutipan, tambahkan kata dalam ketika menyebut referensinya. Contoh, Afan Ghaffar menulis sebuah buku dan di dalam bukunya ia mengutip pendapat Giovanni Sartori. Penulis KTI mengutip pendapat Sartori yang terdapat dalam buku Ghaffar tersebut, maka penulisan referensinya adalah sebagai berikut. Menurut Sartori, dalam Ghaffar 1927.37, the hegemonic part system neither allows for a formal nor a de facto competition for power. Other parties are permitted to put as second class in license parties. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditetapkan pada spasi rapat meskipun kutipan itu singkat saja. Beberapa kutipan pada catatan kaki. 1. Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang artinya di tempat yang sama. Jika suatu pustaka atau sumber yang baru saja dikutip belum diselingi sumber pustaka lain akan dikutip lagi, maka cukup menggunakan ibid dan diikuti dengan nomor halaman buku atau dengan catatan masih dalam tempat yang sama. B. Opcit digunakan catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lainnya serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarangnya, namun berbeda halaman. C. Logcheat digunakan di mana untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarangnya dan mempunyai halaman yang sama dengan catatan kaki yang ada sebelumnya. Kutipan atas ucapan lisan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya, atau bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Kemudian ada kutipan dalam kutipan. Kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Contohnya, menurut An-Nabhani, definisi masyarakat tidaklah seperti apa yang banyak dipahami oleh kebanyakan dari manusia saat ini.
karena ia telah memberikan definisi yang baru terhadap arti masyarakat itu sendiri, seperti apa yang ada di dalam bukunya. Masyarakat adalah kumpulan perasaan, perbuatan, peraturan, dan manusia itu sendiri. An-Nabhani 1953-76. Kemudian ada kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat dapat berupa koma, atau titik, disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Kesimpulannya adalah, kutipan merupakan salah satu kelengkapan pada penulisan makalah yang dapat memberikan penegasan bahwa suatu karya baik makalah ataupun karya ilmiah yang ditulis atau disusun oleh penulis tidak sepenuhnya dari pendapat, gagasan, dan materi dari pribadi penulis, melainkan meminjam atau mengambil sumber lain baik dari buku atau media lain untuk mendukung materi dan gagasan dari penulis. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Itulah penyampaian dari pemateri tentang menyusun kutipan. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.